Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa ma'ala. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidz, bapak-bapak, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari ke-11 bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Semoga kita terus diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan tugas kita sebagai seorang hamba. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kajian kita selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Wa lil qadi al-arjani, dan syair yang dikeluarkan oleh Qadi Arjani. Tamatta'tuma ya naziriya bi nazratin فأردتما قلبي أشر الموارد أعيني كفا عن فؤادي فإنه من البغي سعي اثنين في قتل واحد. Tamatta'tuma, kalian itu menikmati ya naziriyah bi nazratin, wahai pandanganku dengan satu pandangan. Fa'awwatuma qalbi, maka kalian berdua telah mendatangkan kepada hatiku asyarrul mawarida, yang paling buruknya sesuatu yang datang terus. Jadi pandanganku seolah-olah bilangnya, wahai pandanganku, engkau telah menikmati pandangan yang telah engkau lihat. Lalu karena kalian menikmati pandangan itu, maka kalian telah mendatangkan kepada hatiku apa? Sesuatu yang paling buruk. Sesuatu yang datang kepada hatiku datang terus. Dan itu adalah sesuatu yang paling buruk. Jadi ketika kita menikmati pandangan kita, tentunya pandangan yang haram maksudnya, maka itu akan mendatangkan apa? Keburukan di dalam hati kita. A'inayya kuffa an fuadi fa innahu, apakah kedua mataku menjaga dari hatiku, karena sesungguhnya hal itu minal baghi, merupakan apa? Penyelewengan, merupakan sesuatu yang tidak baik. Itu sama seperti sa'isnaini fi qatlin wahidin, sama seperti menjalankan dua hal dalam satu kali pembunuhan. Sama kayak kita nembak burung, satu tembakan tapi yang kena dua burung, gitu. Jadi ketika mata kita menikmati sesuatu yang haram, maka itu akan menembak kepada dua hal sekaligus. Yang pertama,
tadi adalah mendatangkan sesuatu yang buruk. Ya. Yang kedua itu adalah penyelewengan. Ya. Kenapa? Dikarenakan ya Allah sudah jelas melalui ayat-ayatnya menjelaskan bahwa ada sesuatu yang boleh dilihat, ada yang tidak boleh dilihat. Ketika kita melanggar, ya, maka sudah otomatis itu adalah satu pelanggaran. Ketika itu pelanggaran sekaligus juga akan mempengaruhi hati kita. Nah itu maksudnya. Ya. Wa qala Ali karramallahu wajhah, dan Sayyidina Ali, ya Allah memuliakan wajahnya, al-uyunu masaidus syaitan. Mata itu adalah pancing syaitan. Wal ainu anfazul jawarih sur'atan. Dan mata juga adalah anggota tubuh yang paling cepat dalam melaksanakan atau merespon, ya, melaksanakan tugasnya. Jadi mata itu kalau dikasih tugas cepat, ya, hanya set gitu, ya. Coba dulu saya pernah mendengar Syekh Ali Jum'ah bilang buruk itu kabarnya menurut Syekh Ali Jum'ah itu adalah binatang yang cepat, kecepatannya itu sesuai dengan pandangan mata. Jadi ketika mata kita menuju ke satu titik sana itu, ya, itu dia sudah sampai. Gitu. Jadi semana mata kita selesai, disitulah dia sampai. Gitu. Jadi kecepatannya itu, ya, sampai ya, kita nggak bisa bayangkan kecepatan. Jadi kalau kita pandang ke sana itu dia udah sampai di sana. Jadi kalau misalnya pandangan kita itu nggak ada penghalang sampai ujung, ya kalau di sawah itu, ya, di laut atau di gunung, misalnya di lautan yang ujungnya adalah gunung yang kita lihat sampai di gunung langsung. Gitu. Nah jadi mata itu, ya, selain tadi dia sebagai apa, pancing syaitan, ya, dan dia pun termasuk, ya, anggota tubuh yang paling cepat merespon, ya, artinya respon untuk anggota tubuh kita itu dia paling cepat, gitu, ya. Dan tentunya wa asyaddu sur'atan, ya. Dan dia pun musuh yang paling kuat, gitu. Ada perempuan jalan, musuh yang paling cepat, ya, artinya musuh yang paling kuat, gitu. Ketika kita enggak begini juga, mukanya miring, itemannya ke sono, gitu. Ya, lirik. Iya. Kenapa? Karena paling susah untuk dilawatnya. Kita udah tahu, oh itu, gitu. Udah kita cidek itu kan, gitu. Ketika itu kita cidek itu, ya kata kita enggak, udah. Tahu-tahu nengok lagi, gitu. Faman atba'a jawarihahu nafsahu fi ta'ati rabbih. Siapa orang yang mengikutkan apa, anggota tubuhnya, ya, untuk hawa nafsunya, ya, mengikutkan anggota tubuhnya untuk hawa nafsunya fi ta'atillah, fi ta'ati rabbih, dalam taat kepada Allah, faqad wasala amaluhu, maka harapannya itu telah sampai, gitu. Jadi kalau anggota tubuh kita ini dibuat untuk, ya, apa, jiwa kita itu tunduk kepada Allah, ya, maka itulah harapan, dan dia telah sampai kepada harapan itu, gitu. Artinya
Manusia itu kan strukturnya ada rohani, ada jasadnya kan. Gitu. Jadi kalau orang yang menundukkan anggota tubuhnya ya, kepada jiwanya itu untuk taat kepada Allah, maka itulah harapan yang diinginkan. Gitu. Ya, berarti dia telah sampai. Artinya dia harus berupaya untuk mengekang, ya, menahan tubuhnya. Ya. Ada film itu, kalau tidak salah, saya lupa apa itu, Burush atau siapa, ya, saya lupa itu. Jadi menggambarkan bahwa ada seorang syekh itu kepingin malam itu tahajud, ya. Dia mengikat dirinya, ya, dirinya diikat biar nggak kemana-mana, gitu. Biar sholat terus, gitu. Nah, jadi ini gambaran bahwa tubuh kita itu, ya, sebetulnya kepinginnya yang enak-enak, yang nyaman-nyaman, ya. Kepinginnya dielus-elus, kepinginnya ya begitulah, gitu. Mata ngelihatnya yang enak, gitu, ya. Nah ternyata kalau misalnya kita membiarkan tubuh kita ini merasakan kelezatannya yang tadi mengikuti dunia, maka akan mempengaruhi kepada jiwa kita, gitu, ya. Berbeda nanti, ya, jika jiwanya ini sudah baik, maka nanti anggota tubuhnya pun, ya, akan berupaya untuk, ya, menahan, melawan, ya, hal-hal yang tadi itu. Ada di sini, ya, di kitab ini di apa penjelasan yang sebelumnya itu, ingat itu ada seorang syekh, ya, beliau kepingin makan buah tin tuh, gitu. Jadi sampai pas lagi pengen makan buah tin, tahu-tahu nggak dikasih, gitu, ya. Dia menyangka dan dia mengira ketika tidak diizinkan, nggak dikasih makan buah tin itu, langsung membuat kepada dirinya udah sampai nanti akhir, ya, sampai meninggal nggak makan buah tin. Kalau dia mengikuti, ya, untuk tubuhnya itu makan buah tin itu, seolah-olah dia mengikutkan hawa nafsu, gitu, ya. Nah ini sampai segitunya tuh, menundukkan apa, menahan tubuh, ya. Nah maka tepat ini sekarang Ramadan, gitu. Bagaimana tubuh kita itu kita tundukkan, ya, untuk jiwa kita itu biar tunduk dan taat kepada Allah. Sarana, ya, untuk meningkatkan ketaatan itu melalui anggota tubuh yang, ayo, jangan makan ya, jangan minum ya, gitu, ya, meskipun lapar, gitu. Jadi dalam 12 atau 13 bahkan 14 jam kita nggak makan itu pasti ada rasa lapar, pasti ada rasa haus. Nah kita lawan, nah, apa? Iyalah. Jadi tubuh kita ini, ya, ketika kita tadi mencoba untuk menahan, ya, sesuatu yang ingin masuk ke dalam tubuh kita tuh, gitu, jangan dimasukin, nggak boleh. Itu kan dalam rangka menahan. Untuk apa? Agar jiwa kita ini bersih, gitu, ya. Artinya apapun yang masuk
ke dalam tubuh kita itu sudah pasti akan mempengaruhi jiwa kita. Coba lihat Pak, kenapa kita nggak boleh makan sesuatu yang haram atau bahkan harta yang haram? Ya, ternyata kalau kita melakukan sesuatu yang haram, melanggar Allah, melanggar aturan yang Allah buat, itu kita tinggal taubat. Tapi kalau kita memakan sesuatu yang haram, maka itu akan dicerna oleh tubuh kita dan habisnya itu lama. Seolah-olah kalau dia belum habis, itu yang haram masih terus ada di tubuh kita. Ya. Jadi nauzubillah min dzalik, kita makan harta korupsi. Harta korupsi itu kalau kita makan terus itu di dalam tubuh itu sampai kapan dia akan menetap di dalam tubuh? Ya. Jadi meskipun nanti puasa itu belum tentu habis dalam satu hari, karena dia menyatu di darah kita. Maka prosesnya itu bukan proses yang mudah. Itu harus betul-betul dijaga, gitu. Jadi kita nggak boleh makan makanan yang haram itu karena proses untuk menghilangkan sesuatu yang udah nempel, ya, mengakar di tubuh itu susah, gitu. Makanya nauzubillah min dzalik, orang yang udah kecanduan narkotika itu sulit sembuhnya, nggak bisa 1-2 bulan. Nauzubillah min dzalik, bisa jadi, gitu. Jadi kalaupun dia sembuh, dia betul-betul harus mengekang dan menahan diri, gitu. Ini lagi nggak kalah menariknya dengan orang yang zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan itu orang yang zina yang masih perjaka, yang belum nikah. Hukumannya apa? Hukumannya dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun. Kenapa? Nah, diasingkan itu, ya, tujuannya adalah agar dia dirinya itu betul-betul tunduk, betul-betul patuh, jangan sampai melakukan lagi. Ya, dan itu terapi. Ternyata memasukkan kemaluan itu, ya, itu akan memiliki dampak, ya, ke tubuh kita yang sangat luar biasa. Dan penyembuhannya itu nggak bisa sembuh selesai udah sembuh, nggak bisa. Jadi fase penyembuhannya itu butuh waktu. Nah, itu dibuktikannya yang kemarin kita bahas tentang iddah, gitu. Perempuan ketika ditinggal, ketika dicerai oleh suaminya, maka baru boleh menikah lagi setelah dia melaksanakan 3 kali sucian. Ya, 3 sucian, 3 kali haid. Ada yang bilang 3 kali haid, ada yang bilang 3 kali suci. Bedanya apa? Bedanya kalau haid pada saat dia 3 haid ketiga, nah berarti sudah boleh nikah. Kalau 3 kali suci berarti 3 kali haidnya selesai suci, pada saat suci baru boleh nikah.
Paham? Kalau kagak, suami istri dalam mazhab Hanafi, suami boleh melakukan hubungan intim kepada istri seandainya si istri itu sudah putus haidnya, kata mazhab Hanafi. Berarti seandainya istri malam haid siang, tahu-tahu sore udah selesai, suami boleh tuh malamnya. Paham? Belum? Tapi kalau mazhab Syafi'i nggak boleh, harus suci dulu. Apa sucinya? Berarti sebelum si istri itu mandi, itu belum boleh berhubungan. Ngerti? Mendingan Hanafi, ya kan? Serah apa? berarti ngerti. Iya, berarti ngerti. Yang penting ngertinya gitu. Sebenarnya dia mau yang mana? Iya. Iya. Allah. Udah ya. Jadi si istri itu 3 kali haid atau 3 kali suci baru boleh nikah lagi. Itu ternyata si istri itu ketika berhubungan, perempuan ketika sudah melakukan hubungan intim, itu seolah-olah yang masuk ke dalam dirinya itu adalah satu virus khusus ditandain. Udah itu doang. Gitu. Virus itu seolah-olah, jadi seolah-olah virus yang bilang tadi, bukan virus seolah-olah. Itu apa? Akan hilang kalau sudah 3 kali sucian, 3 kali haid. Jadi kalau sudah 3 kali haid, 1, 2, 3, virus tadi bersih. Itu. Nah makanya ya suami jangan sampai nggak ngehubungin istrinya lebih dari 3 kali itu, ya, kesian gitu. Jadi udah keburu hilang tuh memori memori baru lagi. Iya. Coba betul itu Pak ya. Jadi makanya nauzubillah tadi coba itu wanita-wanita tunasusila itu ya. Enggak ada yang enggak punya penyakit kalau misalnya banyak ya yang masuk ke dia itu error. Iyalah. Ya. Jadi ketika dia error, akhirnya jadi penyakit. Maka nanti siapapun yang masuk ke dia itu akan terjangkit penyakit yang mungkin pasti. Nah itu tadi semua itu ternyata ada fase di mana dia harus apa? Menundukkan tubuhnya. Ya. Kalau dia taubat, itu dia tundukkan tubuhnya untuk taat. Udah jangan lakuin lagi, taat. Jangan sampai melaksanakan yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Itulah taubat namanya. Gitu. Betul Pak. Jadi terapi diam, ya, artinya diam itu enggak berupaya jangan sampai melakukan ya, sesuatu yang dilanggar, sesuatu yang sesuatu yang diharamkan. Itu betul-betul terapi. Nah maka puasa yang kita lakukan ini, ya Ramadan, itu pun terapi sekaligus untuk tubuh kita. Makanya kata Nabi, sumu tasihhu, puasalah kalian pasti sehat. Nah sekarang puasa jangan hanya diartikan menahan makan, menahan minum.
Tapi termasuk di dalamnya menahan ngantuk. Hah? Langsung lirik kan? Tuh, iya. Jadi puasa itu harus mencoba menahan ngantuk, menahan apa? Menahan ngomong yang kotor, menahan pandangan dari pandangan yang diharamkan, pikirannya juga, pendengarannya juga. Itu betul-betul puasa itu berupaya untuk menahan itu semua. Yes. Jadi bahkan sampai kepada keinginan tuh. Jadi keinginannya itu betul-betul ditundukkan kepada keinginan Tuhan. Maka akhirnya nanti puasa itu ya akan melahirkan apa? Kemenangan terhadap hawa nafsunya. Itu maksudnya. Jadi bukan hanya menang. Jadi menangnya kudu menang banyak. Maksudnya menang banyak itu menang untuk melawan hawa nafsu. Jadi keinginan-keinginan bahkan ya, yang tidak sesuai dengan ajaran itu betul-betul dia coba tahan. Gitu. Ya. Nah, jadi hawa nafsu itu ya harus dikekang, dilawan ya melalui anggota tubuh, karena anggota tubuh itu kepinginnya kepada sesuatu yang enak, kepada sesuatu yang lezat, sesuatu yang nyaman. Ya, ketika kita sudah mulai nyaman, nah itu harus dilawan tuh. Gitu. Nah, iya kan gitu, nyaman tuh. Yes, udah pasti mungkin enggak. Gitu. Wa man atba'a jawarihahu nafsahu fi naili ladzatihi faqad ahbata 'amaluhu. Ya. Maka siapa orang yang mengikutkan hawa nafsunya, jangan orang yang mengikutkan anggota tubuhnya ya, kepada hawa nafsunya dalam mencapai kelezatan, maka sungguh amalnya itu telah turun. Ya. Artinya meskipun amalnya banyak, ya, tapi dalam rangka mengikutkan hawa nafsu yang ada bukan malah bersih, tetap aja kotor. Gitu. Kita melakukan sesuatu tanpa keikhlasan, tanpa ya apa, tanpa pure karena Allah, itu yang ada pekerjaan kita. Ya, nggak ada hasilnya, gitu. Kita setiap hari ke masjid, ya, tapi mulut nggak pernah dicegah ngomong apa baik, gitu. Kecaprak apa baik, ngomong kotor dan seterusnya. Nah itu berimbang ujungnya, bahkan tidak akan melahirkan jiwa yang bersih. Jadi ketundukan dia ke masjid itu perlu dikasih tanda tanya besar dalam rangka apa? Nah maka nanti orang sufi itu bilang yang dimaksud dengan hawa nafsu itu bukan hanya sekedar sesuatu yang haram, tapi nafsu jiwa itu ya ketika orang ibadah sekalipun di situ ada hawa nafsu. Jadi ibadahnya bukan karena Allah, itu maksudnya. Dia telah menyelipkan, ya, terselip di dalam dirinya itu bahwa ibadah itu bukan karena Allah. Sehingga ibadah yang dia lakukan itu betul-betul berat. Gitu. Ini makanya kenanya ke ustadz pada nih. Ya. Jadi ustadz itu kalau udah ada jadwal, itu dia jalan itu. Tapi kalau nggak ada jadwal, dia berat jalannya. Nah, jangan-jangan jalannya dia itu karena hawa nafsu.
Jadi artinya ketika orang tidak punya tendensi terus dia melakukan kebaikan, sebetulnya itu berat untuk dilakukan. Seandainya dia lakukan itu, gitu, ya, tanpa tendensi, nah itu yang dimaksud dengan ikhlas. Ya, coba kita sekarang tahajud. Kalau tahajudnya barengan, janjian, Haji Mumun, jam 2 kita besok tahajud. Tapi di rumah tahajud, bangun nggak jam 2? Hah? Itu yang dimaksud dengan hawa nafsu. Ngasih bagian ke hawa nafsu kita tuh. Untuk apa? Untuk berperang. Paham? Ya. Nah, kita disuruh melawan yang begitu itu musuh yang betul-betul berada di dalam selimut. Sulit. Yes, diawali itu makanya saya bilang ini bukan untuk pemula, bukan. Nanti kalau untuk pemula lain lagi ceritanya. Kalau untuk pemula digini udahlah kalau gitu dengan agak usah dah, bukan, jangan itu. Gitu. Ya. Tapi ini untuk orang yang sudah mulai masuk, orang yang sudah mulai doyan, dikasih tahu ini ada penyakit loh, penyakit tersembunyi loh. Hati-hati ya. Terus harus terus dilawan. Gitu. Maka sering banyak cerita ya apa? Banyak cerita seperti sholatannya. Kita kalau ngimamin itu panjang tuh. Bismillahirrahmanirrahim, panjang. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Panjang tuh. Sampai 1 lembar habis dibacanya. Tapi kalau di rumah sholat sendiri, itu Pak cirinya. Hah? Itu ciri hawa nafsu, Pak. Itu ciri bahwa ada hawa nafsu yang terselubung di dalam diri kita. Sama, bukan hanya imam, makmum dia sama. Jadi bukan imam doang yang dikatain ya. Makmum dia sama. Ketika menjadi makmum, itu sholat ngikutin imam. Iya, enak imamnya bagus. Oh, dengan suaranya enak. Gitu. Pas sholat sendiri coba, Allahu Akbar. Kagak sampai semenit, udah ruku. Itu selipan hawa nafsu. Makanya kudu belajar. Jadi ketika di rumah sholat sendiri, sholat sunnah, lama enggak? Sanggup enggak tuh? Sholat di rumah baca surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Sendiri tuh. Sanggup enggak? Sholat sunnah bacanya kulhu lagi. Rokat pertama kulhu, rokat kedua kulhu. Gitu. Nah iya, itu buat apa? Nyoba tuh. Kita bener nggak nyembah Allah itu betul-betul murni pure, nggak ada tendensi itu. Nggak kali kalau suara imamnya enak mau kali. Kalau bisa gitu, kalau bisa pindah. Lagi ini makanya saya bilang ini cerminan tuh Pak. Awal nafsu kita betul-betul
Ya, ini cerminan hawa nafsu. Kita maka harus melawan hawa nafsu. Kalau nggak dilawan nggak bisa. Ya, maka caranya tadi itu saya bilang, paling tidak kita kasih contoh untuk diri kita sendiri itu. Gimana saya kalau sholat di masjid lama tuh? Paling enggak sholat di masjid itu 5 menit, 4 menit lah paling cepat. Di rumah berapa menit tuh? Gitu. Ya. Saya ngitungin itu kita sholat tarawih baca Ar-Rahman itu nggak pakai apa, nggak pakai Bilal, itu kurang lebih 30 menit. Kalau 30 menit berarti kita sholat kan berapa? 23 rakaat kan? Hah? Berarti satu rakaatnya berapa menit? Cuman 1 menit 20 detik. Hah? Itu Ar-Rahman itu. 1 menit 20 atau 30 detik Pak. Berdiri saat berdiri. Dan itu rasanya. Hah? Ya Allah, udah kayak narik bambu dari ujung itu. Makanya saya bilang itu caranya untuk kita melawan itu tuh, yakinkan bahwa sholat setelah salam bangun itu tadi kurang baik, tadi kurang bagus, bangun lagi. Itu sebetulnya ngajarin motivasi diri kita. Habis selesai itu jangan sudah selesai, bukan. Jadi ngajarin diri tuh habis assalamualaikum, tadi kurang bagus, sekarang harus lebih baik, bangun lagi sekarang. Assalamualaikum, kurang bagus tadi, baik, bangkit lagi, terus begitu. Jadi memotivasi diri itu harus apa? Bisa-bisa tuh kita memotivasi diri tuh, gitu. Ya karena kalau kita enggak mencoba untuk apa? Ya melawan diri kita sendiri, siapa nanti yang melawannya? Yes. Mohon maaf, ini cerminan untuk pondok pesantren misalnya. Anak kalau di pondok bangun jam 4. Ini saja. Di rumah ya Allah. Oh. Ini ada masalah berarti. Tadi itu ada penyusup. Siapa penyusupnya? Hawa nafsu. Itu maksudnya. Jadi kita kalau sudah terbiasa dalam lingkungan yang tahajud setiap jam 3, udah biasa, pasti bisa. Kenapa? Karena dibiasakan. Tapi ketika sudah hilang kebiasaan yang nggak ada, mampu nggak? Itu masalahnya. Oh, biasa Pak. Dibacain Anas pinteran dia, gitu. Ya, itu hawa nafsu Pak. Nah ini hawa nafsu itu tadi pintunya, ya pancingnya itu banyak. Mata, telinga, mulut. Itulah ketika dia mampu melawan, ketika dia mampu menang, maka dia akan lebih mulia daripada malaikat. Yes. Ini dibuktikan sekarang. Nggak ada setan, nggak ada. Nggak ada setan. Rasulullah bilang setan itu betul-betul diikat, dicancang Pak. Nggak mungkin cancangannya lepas, tuh kagak. Gitu. Ya. Haji Adam aja ngikat. Kalau udah naik mobilnya tuh, ya, diikat itu kenceng banget udah aja. Lah itulah setannya hilang, ternyata kan yang musuh yang sebenarnya hawa nafsu yang sebenarnya. Maka ketika kita melanggar
itu bukan setan lagi di bulan puasa, Pak. Siapa? Hawa nafsu. Ya, kita lapar nih, ya, haus, ke dapur. Lihat nggak ada orang minum, siapa yang tahu? Hah? Hawa nafsu tuh, minum tuh blek aja kan. Orang kan nggak ada yang tahu kita minum. Hah? Lah iya, kata kita, siapa yang goda gue itu? Nggak ada yang goda. Nggak ada yang goda, itu hawa nafsu. Kata setan itu sekarang ini lagi apa namanya? Lagi ngumpulin murid-muridnya. Dia lagi melihat mana ajaran saya yang apa, yang sukses, kepada siapakah suksesan itu, gitu. Kasarnya sekarang setan itu lagi ngeliatin, lagi mau nilai, ini murid gua nih yang sukses, gitu. Gitu. Jadi ini udah gak perlu ngegoda sekarang itu. Enggak saya, iya kata saya kan kagak digoda kayak orang udah begitu. Iya Pak, maka kita betul-betul Pak itu sekarang itu udah aman nih zonanya sebetulnya. Gitu. Iya, artinya untuk kita betul-betul fokus kepada ibadah, melawan semua itu benar-benar. Jadi kalau kita menang, itu betul-betul menang melawan hawa nafsu kita. Musuh yang tersembunyi yang selama ini selalu ada, yang kita nggak rasa. Gitu. Ya, nah maka kita harus apa? Harus tundukkan tubuh kita ini. Ya. Ya. Jadi tubuh kita itu harus betul-betul tunduk. Ya. Maka nanti akan jiwa kita pun akan, ya, nafsu tadi. Alhamdulillah. Nafsu tadi akan diarahkan kepada yang baik. Ya. Kenapa? Iya, dikarenakan hawa nafsu itu, jadi kalau gini Pak, orang itu kan akan sukses kalau dia punya atau dia menang. Jadi kalau orang yang nggak punya cobaan, orang yang nggak punya rintangan, itu sukses biasa aja. Nah, jadi kesuksesan itu harus ditempuh dengan sesuatu yang berat. Jadi nggak bisa orang sukses itu nggak ngapa-ngapain terus sukses, nggak lucu, nggak seru. Orang diem nggak ngapa-ngapain tiba-tiba kaya, biasa aja. Tapi kalau orang yang wah dia usaha ini, terus sukses, wah itu luar biasa itu. Gitu. Nah maka hawa nafsu itu, ya, sesuatu yang enggak apa, yang tersembunyi, dan itu sulit untuk dilawan. Iya itu makanya. Jadi orang kalau nggak punya hawa nafsu salah juga, nggak mau ngapa-ngapain salah lah. Maka hawa nafsu itu nggak bisa dibunuh, yang bisa hawa nafsu itu diarahkan. Itu. Jadi artinya musuh kita yang sebetulnya hawa nafsu itu nggak bisa ditundukkan kecuali dengan puasa. Karena hawa nafsu itu nanti celahnya itu dari makanan, dari tenaga. Orang semakin bertenaga, semakin apa? Hawa nafsunya semakin kuat. Coba ada maaf, nah, kalau udah aki-aki dah. Ya kan?
aki-aki makannya dikit, nafsunya kayak dikit, gitu. Tapi kalau yang aki-aki makannya masih doyan, itu hawa nafsunya gede juga. Iya. Jadi hawa nafsu itu akan tergantung kepada tadi asupan kekuatan kitanya. Hal haram Iya, kalau dimakan haram, awal nafsu cenderung haram. pasti. Itu yang saya bilang tadi. Kalau kenapa kita diharamkan memakan yang haram itu? Karena kalau tubuh kita ini mengkonsumsi sesuatu yang haram, itu sulit untuk dibuangnya karena udah nakal. Haram itu bukan haram saja, jadi haram makan juga. Iya. Kalau haram, Ya. dapatnya dari mencuri. Yes. Itu yang dimaksud haram itu. Jadi bukan hanya sekedar haram barangnya, seperti daging anjing misalnya, daging babi misalnya, khamr misalnya. Itu bukan hanya dari sisi itu, tapi mendapatkannya dari yang haram pun akan mempengaruhi tubuh. Energinya ini beda lagi ya. Yes. Coba nauzubillah min dzalik. Anak yang dikasih makannya dari yang haram dengan anak yang dikasih makannya dari yang halal itu beda hasilnya. Coba deh. Gitu. Kalau yang haram begini, Hah? tapi yang terbaik. Iya kan, meskipun dari korupsi katanya, tapi yang terbaik katanya, tetap aja anaknya di sekolah mahal, makanan yang bagus, akhlaknya nggak ada. Coba buktikan deh, gitu. Bukan pupuk apa lagi dah, gitu. Susah lah, itu karena udah makan. Maka caranya itu tadi harus di apa? Terapi itu. Yes. Sekarang ya, kalau itu kita perhatikan para pejabat yang Allah alam bisa. apa ya? Iya, ya, artinya bisa kita lihat deh, ya. Jadi orang-orang yang ya memberikan makan yang haram kepada anaknya, artinya dia hasilkan dari yang haram atau dia makan yang haram, itu lebih sulit untuk dibenahi ketimbang yang diberikan dari makanan yang halal. Itu lebih sulit nanganinnya. Buktikan deh, gitu. Kita kadang dapat duit yang haram nih, kita beli makanan, beli buka puasa, nah kasih itu anak buat buka itu. Pengaruhnya itu Allah Subhanahu, susah, gitu. Ya, maka agama kita betul-betul concern tuh tentang hal itu. Jangan memberi atau jangan memakan makanan yang haram. Kalau kita melakukan dosa, melakukan sesuatu yang haram, cukup dengan apa? Dengan kita taat, dengan kita taubat, kita minta ampun sama Allah, selesai. Tapi kalau makanan yang sudah menjadi darah daging, itu akan hilang. Hilangnya kapan? Kita nggak tahu. Nah ya itu. Entah berapa lama harus menghilangkan itu semua. Gitu. Ya, makanya mungkin ada bahasa dalam hadis orang yang makan makanan yang haram itu nggak diterima doanya selama 40 hari itu, mungkin itu maksudnya. Itu, ya. Nah, jadi harus menundukkan tubuh kita, ya, melawan, ya, hawa nafsu, melawan sesuatu yang diharamkan itu, ya, tubuh kita pun harus ikutan. Gitu, ya. Oke, dikit lagi. Wa ansyadu, dan mereka melantunkan idza ma safat nafsul muridi li ta'atin wa lamma tashubha lil ma'asi syawa'ib. Ya. Ketika ya, jiwa seorang murid ya, itu jernih, bersih untuk taat. Walamma tashubha lil ma'asi syawaidu, dan tidak ada celah
untuk kemaksiatan yang masuk ke dalamnya. Wa atba'aha fi'lul jawarihi kulliha, dan diikuti oleh anggota tubuh untuk ya melakukannya. Fatilka alaihi an'umun wa mawahib, maka itu adalah kenikmatan dan itu adalah pemberian. Tuh Pak, ya. Jadi kita semua nih murid, ya. Murid itu apa? Murid itu artinya orang yang ingin Allah. Oke? Ya. Jadi istilah murid itu sebetulnya awalnya digunakan oleh orang sufi. Orang sufi menggunakan istilah murid itu kepada orang yang menginginkan Allah, baru namanya murid. Karena arti asal murid itu berasal dari kata arada yuridu, artinya ingin, mau. Maka murid itu orang yang mau apa? Mau Allah. Itu. Jika jiwa seorang murid ini jernih, bersih, tidak ada celah untuk maksiat masuk ke dalamnya, lalu diiringi dengan anggota tubuh kita untuk tunduk dan patuh kepada Allah, maka itu adalah satu kenikmatan. Nah, maka artinya untuk mempengaruhi jiwa itu bisa jadi memang dimulai dari jiwa terlebih dahulu. Bisa jadi dimulai dari anggota tubuh terlebih dahulu. Itu tergantung, silakan yang mana yang tepatnya. Dan setiap orang punya kebiasaan yang berbeda. Makanya oleh orang sufi ketika mereka menjadi murid mulai masuk, silakan. Ada yang disuruhnya wirid, ada yang disuruhnya puasa, ada yang disuruhnya khidmah, ada yang disuruhnya. Ini masing-masing. Kenapa? Karena setiap orang punya cara, punya metode ya. Beda-beda. Tapi yang jelas, kalau misalnya jiwanya sudah bersih dan tubuhnya itu dibawa untuk taat, itulah kenikmatan. Itulah hadiah yang Allah berikan. Talaqqatuhu fi daril khuludi karamatun, ya. Dia akan mendapatkan kemuliaan ya di akhirat kelak, di tempat yang kekal nanti. Idza jubbalil ma'asi sinamun magharibu, ya. Meskipun ya ditutup ya untuk kemaksiatan taring dan sesuatu yang yang asing gitu. Jadi artinya dia harus menutup ya kemaksiatan itu, dia harus lawan, sehingga kalau dia melawan itu maka dia akan mendapatkan kemuliaan, dia akan mendapatkan kehormatan ya. Nah, maka kembali tadi kita harus ya mencoba untuk membersihkan bukan hanya jiwa kita tapi bahkan diri kita ya. Coba lihat sholat ya, contoh yang paling gampang itu sholat itu ya, kita sebelum sholat diwajibkan untuk apa? Wudhu. Apa wudhu itu? Bersih-bersih ya. Coba lihat syarat sah sholat, diantaranya yang pertama wudhu, yang kedua baju yang bersih ya. Baju yang bersih itu bukan bersih dari noda, bersihnya bersih dari najis. Karena bajunya bersih tapi kena pipis, nggak boleh dipakai ya. Bajunya kotor tapi nggak ada pipis, boleh dipakai. Jangan yang najis ya, nggak boleh kalau yang najis, nggak sah sholatnya nanti ya. Yang bagus ya, bersih dan suci gitu. Jadi bukan hanya bersih doang, kan kalau kena
tetesan pipis misalnya sedikit, ya tetap aja nggak bisa, nggak sah. Tetap harus dibersihkan yang apa? Yang najisnya doang. Kalaupun mau dibersihkan semua ya silakan saja. Tapi paling tidak yang kena najisnya. Nah, makanya hati-hati tuh sisa pipis tuh. Jadi kalau pipis harus benar-benar bersih tuh. Jangan sampai sisa tuh. Gitu, ah? Sentil. Jangan. Nanti. Makanya dia diajarinnya ya dalam fikih itu namanya istibro, namanya diurut gitu ya. Tuh kan ngurutnya ngurut pakai apa? Ya betul-betul hati-hati Pak itu Pak gitu. Jadi artinya sholat itu bukan hanya sekedar kita sholat secara fisik maksudnya. Karena kalau kita melihat tadi bersih-bersih wudhu itu yang dibersihkan cuma apa? Muka, tangan, kepala, kaki, selesai. Tapi ternyata ketika sholat itu apa yang disolati? Bukan hanya tangan, bukan hanya kaki, bukan hanya muka, bukan hanya kepala, tapi semua anggota tubuh kita. Sama kayak dokter tuh, ketika orang sakit disuntik tuh dijeksi, atau orang dulu dijeksi ya. Nah, itu disuntik, yang disuntik yang mana, yang sakit yang mana kan? Lah iya. Kepalanya sakit, yang minum obat mulutnya kan gitu. Itu betul-betul logika yang ingin menyampaikan kita ke berbagai macam hal. Termasuk diantaranya adalah sholat tuh. Kita sholat yang kita bersihkan apa? Muka gitu. Lah iya, yang batal yang mana? Yang belakang kan gitu. Terus yang dibersihin yang mana gitu ya. Jadi ya kalau kamu tetapinya kalau buang air aku dibersihin juga. Ntar kagak dibersihin lagi buang air. Udah ya, jadi artinya ya, maka kata Syekh Jabir ya, Jabir Al-Baghdadi bilang kalau Anda mau sholat seperti sholatnya para wali ya, maka wudhulah seperti wudhunya mereka juga. Jangan sholatnya kepingin sholat para wali, tapi wudhunya wudhu capung cebok, tapi ini saya nggak ketemu. Dari awal udah harus ya, dari awal sudah harus ngikutin Rasulullah gitu. Jadi wudhunya wudhu wali itu betul-betul ya dibersihkan sebenarnya. Jadi ketika membersihkan tangan itu bukan hanya sekedar mencurin air, membersihkan celah-celah, bukan hanya itu. Ya, bersihkan noda itu bukan hanya itu, tapi sambil dibersihkan sambil berdoa, ya Allah, tangan saya tadi melakukan dosa. Mudah-mudahan dengan air wudhu ini dosanya ikutan terbawa oleh air wudhu, terbuang. Ya, begitupun kumur. Ketika berkumur itu bukan hanya sekedar cok, bukan. Kita berharap dengan berkumur itu ya Allah, tadi mulut saya banyak ngomong yang enggak, makan sesuatu yang enggak baik. Ya Allah, dengan berkumur ini buang semua noda dan dosa yang dilakukan oleh mulut saya. Semua. Jadi wudhunya benar. Ini wudhu capung cebok, mukanya cuma sebagian doang, tangannya cuma sampai sini. Syaratnya harus sampai sikut, mukanya harus
kepalanya, kakinya. Ini mau kaki ini cuma begitu doang. Kucurin doang. Tangannya begini-begini. Dah. Enggak. Jadi ketika muka dibahas itu betul-betul muka, ya Allah, muka saya tadi banyak dosanya. Iyalah. Gitu. Tangan kita pun sama, banyak dosa yang saya lakukan. Nah, maka akhirnya kalau itu wudunya seperti itu, maka sholatnya pun nanti berupaya tuh untuk baik. Gitu. Nah, jadi ketundukan jiwa itu ya bisa dimulai melalui ketundukan tubuh. Ya. Nah, mudah-mudahan ya kita semua diberi hidayah oleh Allah untuk dapat mendudukkan tubuh dan jiwa kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Nakifuna walhamdulillah wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma asmi'na khayra wa atmi'na khayra wa rizqna Allahumma al-'afiyata wa adimha lana wajma'il lahumma qulubana 'ala at-taqwa wa waffiqna lima tuhibbuhu wa tarda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi